Selamat siang, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kupang akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya Deborah Seno sebagai coach. Saya Ibu Rene Surya sebagai pengamat. Saya Ibu Jeli Trisiana Suan sebagai coach. Oke, selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Deborah. Selamat pagi juga Ibu. Kabar baik Bu. Bagaimana juga kabar Ibu? Saya juga baik Bu Jeli, Ibu Deborah. Syukur kalau kondisi Ibu baik selalu. Ibu, pagi ini sesi coachingnya dengan Ibu Jeli ya? Iya Ibu. Benar Bu. Saya berencana di jam 8 nanti saya akan coaching dengan Ibu Jeli. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah hanya untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Jeli nanti. Nah Ibu, apakah Ibu sudah siap melaksanakan proses coachingnya nanti? Iya, sudah siap Ibu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Reni karena sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Ibu Reni dan Ibu Jeli. Oke. Baiklah Bu, sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu nih kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu, bisa Ibu. Iya. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan proses coaching nanti, yaitu saya akan berusaha melihat apakah Ibu melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta tidak Bu nanti. Jadi perlu kita ketahui bersama ya Bu ya, alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga saya akan mengamati apakah Ibu melakukan kecakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Nah, prinsip-prinsip coaching itu sendiri juga membentuk komitmen kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coaching sendiri ya. Nah, selanjutnya ada pula rubrik penilaian berikut adalah terkait dengan kompetensi inti dari seorang coaching yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa Ibu. Rasa yang saya maksudkan di sini Ibu itu terdiri dari receive, appreciate, summarize, dan ask. Yang dimaksudkan dengan maaf ya Bu ya, saya menjelaskan dulu penilaiannya. Mendengarkan dengan rasa ini Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach nanti dengan terbuka, dan Ibu bisa merangkum pertanyaan atau permasalahan dari si coach ini, dan bagaimana Ibu akan memberikan apresiasi kepada coaching Ibu sendiri. Nah, apakah rubrik penilaiannya menurut yang saya sampaikan menurut Ibu jelas? Iya Ibu, sangat jelas. Saya pada saat melakukan coaching nanti saya akan berencana melakukan sesuai dengan alur tirta nih Bu. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nanti? Iya Ibu, nanti saya akan melakukan coaching dan saya ingin 3 kompetensi yang saya mau kembangkan Ibu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan,
dengan rasa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikut nih Bu, kira-kira dari ini 3 kompetensi yang ada yang Ibu ingin lebih fokuskan atau yang ingin Ibu lebih kembangkan itu pada bagian spesifik, yang paling spesifik itu yang ingin Ibu observasi itu yang bagian mana? Saya rasa untuk spesifik yang ingin saya observasi yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu akan laksanakan pada saat observasi nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya, benar sekali ya. Baiklah Bu, dengan demikian untuk sementara pra-observasi kita kali ini terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi apa yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi Ibu. Selanjutnya silakan Ibu bisa melakukan coaching bersama Ibu Jelly. Nanti Ibu setelah Ibu melaksanakan coaching bersama Ibu Jelly, kita bisa berbincang-bincang lagi sejenak tentang hasil coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Jelly. Baik, terima kasih Bu sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan kegiatan coaching. Oke, baik Bu, kalau begitu kita bertemu lagi sebentar ya Bu ya setelah coaching. Iya, baik. Selamat siang Ibu Jelly. Selamat siang juga Ibu Debo. Tadi Ibu ada jam mengajar? Ada Bu, tapi sekarang sudah jam istirahat Bu. Ada apa nih Ibu Jelly? Kemarin chat saya katanya ada yang mau dicerita. Iya nih Bu Debo, benar Bu Debo. Ada yang mau dicerita hari ini Ibu? Ada Bu. Begini Bu, di sekolah saya nih Bu, saya kan ada 2 jurusan. Iya, Ada jurusan IPA dan jurusan IPS. Nah, di sini ada banyak anak-anak yang lebih minatnya terhadap jurusan IPA. Di mana jurusan IPA tersebut ada peminatan biologi, ada fisika, ada kimia, dan dari ketiga peminatan ini Bu membutuhkan alat praktik Bu. Nah, namun tidak ada satupun alat praktik yang ada Bu. Nah, ini yang menjadi permasalahan serius di sekolah kami Bu. Oke Ibu, jadi saya bisa tangkap ini permasalahan yang Ibu hadapi. Masalah fasilitas ya Ibu ya? Ya benar Bu. Fasilitas pada peminatan IPA. Yang pastinya mereka sangat membutuhkan fasilitas ini, yaitu peralatan untuk praktik supaya teori dan praktek itu bisa seimbang ya Bu ya? Ya benar Bu. Nah, sebelumnya nih Bu, apa sih yang Ibu mau dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu Debo, sesungguhnya saya mencoba komunikasi dengan Ibu Deborah nih supaya saya bisa mendapatkan solusi Bu, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak supaya dapat mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah Bu, seperti itu Bu. Oke baik Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya sarana ini bisa terpenuhi sehingga anak-anak bisa praktek ya Bu ya? Ya benar Bu. Jadi sekarang situasinya bagaimana dengan anak-anak bisa belajar tanpa fasilitas yang memadai? Ya situasinya saat ini Bu, mereka cuman belajar teorinya saja Bu, tapi untuk praktiknya sama sekali tidak Bu. Nah ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu, yang mana seharusnya anak-anak ini harus belajar teori dan juga praktik. Nah ini yang tidak terpenuhi Bu Depo. Oke, jadi bisa dikatakan proses pembelajaran tidak sesuai dengan standar ya Bu ya? Ya benar sekali Bu, tidak sesuai standar Bu. Mungkin boleh dijelaskan yang tidak sesuai standar itu seperti apa Bu? Yang tidak sesuai standar ya Bu.
seperti jurusan IPA nih Bu, di mana selain mereka belajar teori, mereka juga perlu belajar praktek Bu, yang seharusnya dilakukannya seperti itu Bu. Tetapi mereka tidak mendapatkan materi secara penuh, terutama di bagian praktek. Alasannya tidak ada fasilitas untuk praktek Bu, seperti itu Bu Debo. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu maunya situasi yang ideal yang Ibu inginkan nih seperti apa? Yang idealnya Bu adalah anak-anak yang ada di jurusan IPA Bu, selain belajar teori, mereka juga harus belajar praktek. Seperti itu Bu. Nah, idealnya seperti itu ya Bu ya. Ya. Selain belajar teori, mereka juga belajar praktek ya Bu ya. Ya benar. Oke baik Ibu. Nah, kira-kira nih Bu Jeli sebagai salah satu guru yang ada di SMA Negeri 3 Tanari, apa nih yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang saya pikir salah satunya bisa dilakukan adalah membuat proposal ke dinas terkait Bu, yang seperti dinas pendidikan dan juga kerjasama dengan orang tua murid supaya bisa membantu mengatasi masalah ini Bu. Seperti itu yang ada di benak saya Bu. Jadi ada dua hal ya Bu. Yang pertama buat proposal dulu, dan yang kedua bekerja sama dengan orang tua. Ya benar Bu. Menurut Ibu nih, di antara kedua solusi tadi, kira-kira yang mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat? Baik Bu, untuk memungkinkan itu adalah membuat proposal Bu. Tapi proposal itu dan pengadaannya cukup lama Bu. Sedangkan kalau orang tua bisa, tapi nantinya mendapat regulasi Bu. Jadinya kita tidak bisa memaksakan sesuatu pada orang tua Bu. Iya ya Bu ya. Oke, jadi ada dua alternatif ya Ibu. Ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau laksanakan? Mungkin kapan nih Ibu mau mengajukan proposal? Oh iya Bu, mudah-mudahan di akhir bulan ini Bu, proposalnya sudah selesai Bu. Kira-kira ada target kapan proposalnya bisa diajukan Ibu? Targetnya akhir tahun ini Bu, seharusnya sudah diajukan supaya masuk di bagian anggaran di tahun depan Bu, seperti itu Bu. Oh iya bagus Ibu ya. Kalau untuk solusi yang kedua kapan dilakukan Ibu? Solusi yang kedua Bu, itu dilakukan, tapi mungkin belum sekarang Bu, ini masih bertahap nih. Kami akan mengadakan rapat dulu Bu dengan orang tua dan memberikan edukasi kepada orang tua tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini Bu. Sudah ada rencana Bu, mungkin pertengahan bulan Oktober nih Bu. Iya Bu ya. Tapi pastinya ini perlu dukungan dari banyak orang ya Bu ya. Ya benar Bu. Kalau menurut Ibu Jeli, siapa nih yang dimintai dukungan untuk mewujudkan rencana ini nantinya? Dukungan ya Bu. Iya. Yang pastinya dari internal dulu ya Bu. Iya. Dari kepala sekolah, kemudian wakasek kurikulum Bu, kemudian wakasarana, dan juga rekan-rekan guru, terutama kepala lab Bu. Oh mantap Iya. Ibu. Oke baik. Sayang sekali Bu ya, sepertinya 2 menit lagi jam istirahat sudah selesai. Iya benar Bu. Ini sudah
mau masuk melaksanakan KBM lagi. Tapi sebelum itu Ibu, apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya Bu, saya senang sekali Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Deborah sudah mendengarkan keluh kesah saya tentang tidak adanya fasilitas praktik di sekolah saya, dan akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh iya Ibu, sama-sama. Kapan-kapan Ibu cek saya lagi ya Bu ya. Baik Bu. Saya ingin tahu perkembangan selanjutnya di sekolah Ibu. Baik Bu, dengan senang hati Bu. Oke baik Ibu, selamat siang. Terima kasih Bu Deborah. Oke, wah ini Bu Deborah luar biasa sekali ya, kegiatan coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi ya Bu ya, perasaannya bagaimana nih setelah Ibu Deborah melaksanakan coaching? Iya Ibu, setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Kuci, dengan Ibu Jelly, sehingga semua permasalahan yang dihadapi Kuci itu bisa tersampaikan Ibu. Oke baik Ibu Deborah. Pada coaching tadi jika kita merujuk pada indikator pencapaian pengembangan kompetensi yang Ibu Deborah tadi harapkan, kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan pada proses coaching tadi? Iya Ibu, setelah melakukan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yakni dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita Ibu. Ya baik Bu, jadi sudah tercapai ya indikator dan tujuan pengembangan yang Ibu harapkan tadi. Berarti sudah tercapai ya Bu ya? Ya saya rasa sudah Ibu. Oke baik Bu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya? Iya Ibu, silakan. Ibu begini nih, berdasarkan observasi saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan amat sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada si coaching melakukan coaching ini, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksinya, serta sudah memancing si coaching untuk berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjalankan aksinya ya tadi, kalau tidak salah ya Bu ya. Iya Ibu ya. Nah selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip dalam coaching tadi, di mana yang saya lihat itu Ibu fokus sekali bersama coachingnya Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan kehadiran penuh. Juga Ibu sudah mendengarkan secara aktif pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga kepada si coaching. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada pra observasi tadi, itu adalah fokus kompetensi yang harus saya observasi. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan, dan itu juga sudah mampu mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi artinya dengan secara tidak langsung ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya nilai tadi sudah tercapai Bu. Iya Ibu, dan saya sangat bahagia sekali Bu. Saya bahagia mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang Ibu sudah berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Nah Ibu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira selanjutnya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi? Baik Ibu, kalau menurut saya berencana ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu. Sehingga pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan Kuci, dan lalu Kuci bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Begitu Ibu. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya, dan mampu memperbanyak pembelajaran coaching setelah mengembangkan kompetensi Ibu.
Iya Ibu, saya akan terus berusaha melakukan latihan dalam kegiatan coaching agar kedepannya saya bisa lebih baik. Oke, baik Bu. Kira-kira ini selain itu adakah hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, menurut saya untuk saat ini cukup. Oke, baik Bu. Nah kalau begitu ya Bu ya, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Deborah ya. Baik, Oke, terima kasih. selamat